Oke, baik teman-teman, apakah sudah menginstal DAW-nya? FL Studio nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, bebas. Oh, oke, Bu. Saja. Ada yang belum? Yang belum, ayo segera diinstal ya, sama instrumennya. Ya, VST instrumennya silahkan diinstal juga. Ya, krek-krekan nggak apa-apa, bebas. Mau DAW apa aja bebas. Mau pakai FL boleh, mau pakai Studio One boleh, mau pakai Cubase dan lain sebagainya bebas. Gitu ya, karena esensi ilmunya bisa diterapkan di mana aja, gitu ya, di DAW mana aja. Oke, yowes langsung tak mulai aja. Biar kita segera bisa membuat karya, gitu ya. Ya, karena outputnya memang ya karya audio gitu ya, karya istilahnya ya musik ya audio gitu ya. Bagaimana kita nanti membuat instrumen yang juga audio dengan kualitas yang baik gitu ya. Nah, oke, sebentar kita share dulu. Oke, kita materi bentar dulu. Oke ya, uh, instrumen gitu ya. Jadi nanti instrumen yang akan kita bikin itu adalah ya. Jadi intinya kita kalau misal biasanya gitu ya ngerekam musik gitu ya pakai piano atau pakai gitar atau pakai drum itu bayangan kita kayak beneran pakai drum gitu ya, beneran pakai drum terus terus kalau apa namanya grand piano gitu kita harus punya grand piano gede banget gitu ya, apalagi drum gitu ya yang harganya nggak murah gitu ya. Nah kita di sini bisa menggunakan yang namanya VST gitu ya, Virtual Studio Tools gitu ya, VST instrumen. Jadi memang instrumen-instrumen itu sudah dijadikan sebagai instrumen virtual gitu ya, yang mana suaranya tetap sama gitu ya. Ya drum beneran gitu loh. Jadi memang itu sudah dirancang dengan teknologi yang bagus juga gitu ya. Nah, oke. Ini di sini kita kenalan dulu sama MIDI gitu ya. Apa sih itu MIDI? MIDI. Gitu ya. Jadi MIDI itu adalah Musical Instrument Digital Interface gitu ya. Oke, yaitu sebuah sistem yang memungkinkan alat musik elektronik dan komputer untuk mengirim instruksi satu sama lain gitu ya. Jadi kayak kemarin kita udah kenalan tentang MIDI controller ya teman-teman. MIDI controller lah itu bentuknya ada yang eh, touch piano seperti ini gitu ya, sama juga kayak piano yang di sebelah kanan saya ini juga bisa digunakan untuk mengontrol gitu ya, mengontrol instrumen gitu ya. Jadi nanti di DAW-nya itu kita pasang instrumen apa, itu bisa dikontrol dengan alat kecil seperti ini atau dengan keyboard gitu ya. Nah, kalau yang tidak bisa gitu ya, tidak ada MIDI controllernya gitu, itu bisa menggunakan keyboard QWERTY kita gitu ya. Nah, itu nanti caranya gimana? Nanti coba saya contohkan yang di Logic Pro yang saya pakai sama di Studio One gitu. Mungkin kalau teman-teman
pakai DAW yang lain nanti bisa disesuaikan. Nah, ada dua cara gitu ya untuk menggambar instrumen. Yang pertama memang pakai controller seperti ini, jadi teman-teman tinggal merekam gitu ya. Direkam terus langsung memainkannya itu. Nah, yang kedua caranya adalah dengan membatik. Ya, teman-teman membatik dengan mouse gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan dan tidak rumit ya, teman-teman. Jadi kita belajar di sini jangan ini ya, jangan terbebani gitu ya. Jadi enjoy aja belajarnya. Nah, ini nanti akan sedikit banyak berhubungan dengan musik gitu ya. Jadi teman-teman enjoy aja gitu ya. Nah, oke, MIDI ya. Jadi singkatan MIDI itu Musical Instrument Digital Interface gitu ya, MIDI. Nah, kalau teman-teman punya keyboard gitu ya, atau keyboard yang gede gitu ya, biasanya di belakangnya itu ada konektor seperti ini gitu ya, keyboard performer gitu ya. Nah, itu kalau ada colokan seperti ini itu berarti bisa masuk ke komputer gitu ya. MIDI itu USB, biasanya tuh USB, jadi bisa untuk MIDI controller juga itu teman-teman. Nah, banyak ya MIDI gitu ya, jadi instrumen-instrumen MIDI yang sudah computerable gitu ya, kayak ini piano, bass, lead, synth FX ya, ada chromatic percussion dan lain sebagainya, banyak banget yang memang banyak juga developer-developer yang sudah tersedia gitu ya, yang itu instrumennya itu bisa dibuat DAW apa aja gitu ya. Jadi instrumennya bisa masuk ke DAW apa aja. Itu banyak banget. Teman-teman kemarin udah tak kasih tahu belum ya? Downloadnya plugin instrumen atau VST instrumen di sini teman-teman. Nah, di sini ya for download.net itu banyak banget MIDI VST instrumen, banyak banget di situ teman-teman. Nah, ini ada mulai dari Wave Arts gitu ya, terus ada dari Arturia. VST downloadnya yang mana? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi yang pertama ya, itu yang perlu di-download adalah instrumental chord kayak piano ya. Yang pertama tak tulis saja piano. Terus kemudian yang basic-basic aja ya. Kemudian ada string juga bisa, string orkestra, oke. Kemudian drum ya, drum atau beat gitu ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan instrumen drum, jadi yang kayak drum biasa tuh loh, drum analog ya, atau pakai yang beat yang istilahnya basicnya elektronik itu boleh. Kemudian yang ketiga bass. Nah, ini adalah basic ya, basic instrumen. Sebenarnya cuma 3 sih, piano, drum beat atau bass gitu ya. Mungkin kalau teman-teman menghendaki gitar juga monggo gitu ya. Yang basic adalah ini piano, bass, sama drum sih gitu. Karena piano nanti cara menggambarnya gitu ya, itu berbeda dengan bass, berbeda dengan drum gitu ya. Jadi 3 itu yang basic utamanya membuat instrumen gitu ya. Nanti untuk instrumen-instrumen yang lain kayak string orkestra itu sama cara gambarnya kayak piano gitu ya. Jadi piano itu basic instrumen yang berchord gitu ya, berchord, terus drum itu ya ritmis gitu ya, jadi ketukan pola nanti yang akan kita gambar. Kemudian bass itu ya berarti main bassnya aja gitu ya. Chord kan biasanya ada 3, nah bassnya itu berarti salah satu nadanya aja yang digambar nantinya. Nanti kita akan belajar banyak di situ. Nah ini ya, mereknya apa aja itu atau developernya apa aja itu banyak, teman-teman bebas yang bisa masuk. Jadi yang bisa masuk ke DAW teman-teman apa aja? Arturia. Nah, ini teman-teman. Arturia ya. Biasanya saya pakai Arturia.
di laptop, sorry, karena ini di PC ya, di PC, jadi saya nggak ada Arturia, di Arturianya ada di laptop. Nah, ini analog lab 5 ini teman-teman itu cukup banyak, jadi itu bundling gitu ya. Bundling itu jadi banyak, satu VST ini, Arturia analog lab 5 ini, itu ada isinya, ada beatnya juga ada, terus ada orkestranya juga ada, terus ada sintesisernya juga ada bassnya juga ada gitu ya, bass, drum, jadi agak komplit kalau Arturia. Atau mau pakai yang lain, monggo dicari aja, banyak di sini. Itu developernya Arturia ya, terus ada juga yang dari Kontak. Nah, Kontak atau dari Native Instrument, Kontak 7. Nah, ini juga banyak. Kontak itu nanti instrumennya banyak banget, teman-teman. Sudah ada pianonya di situ, sudah ada bassnya, dan lain sebagainya. Ya, yang nanti akan diisi di DAW-nya, teman-teman. Gitu. Oke, sebelum tak lanjut, ada pertanyaan lagi. Jadi bebas ya. Untuk dasar itu tadi, yang untuk kita belajar ada piano. Mungkin nanti dilanjutkan string orkestra, kemudian drum atau beat atau bass atau gitar ya nanti ya. Itu yang basic itu piano, basic pembelajaran itu pakai piano, kemudian drum atau beat, yang kemudian bass. Kalau kita udah basic 3 itu gitu ya, untuk menggambar string orkestra ya itu sama dengan piano nanti, cuman suaranya aja beda nanti. Kemudian ya kalau drum ya berarti nanti ada bermacam-macam suara drum atau beat gitu ya. Yang pasti setiap VST instrumen soundbanknya itu akan terdengar berbeda-beda. Kemudian ada bass juga. Nah, ini yang akan mendasari ya pembelajaran membuat instrumen. Oke, sampai sini tentang VST ada yang mau ditanyakan sebelum tak lanjut tutorial menggambarnya gitu. Silakan ditanyakan dulu sebelum tak lanjut. VST, tentang VST atau tentang DAW. Nggak ada? Belum ada? Ya, ya tak lanjut ya. Jadi nanti silahkan pembelajaran kali ini direkam ya. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat rekamannya lagi buat langsung dipraktekkan ya. Oke, ini sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Oke ya. Oke, jadi ini saya pakai Logic Pro. Jadi Logic Pro itu adanya di iOS ya. Ini sama aja teman-teman, sama kayak Studio One juga sama. Sama juga dengan Cubase juga. Nah, jadi kalau Logic Pro itu dia sekali install gitu ya, dia udah ada instrumennya. Nah, Kak, berbeda dengan mungkin Studio One atau Cubase gitu ya, yang instrumennya itu harus istilahnya dari vendor luar. Gitu ya. Kalau Logic Pro memang sekali install gitu ya, DAW-nya itu sudah include sama instrumen-instrumennya. Jadi di sebelah kiri ini banyak banget teman-teman. Ada piano, kemudian ada drumnya juga banyak banget di sini. Nah, itu memang di situ ya keunggulannya. Apakah Logic Pro bisa pakai VST instrumen dari vendor lain, Bu? Bisa, gitu ya. Sebenarnya bisa banget malahan. Nah, oke. Oke, kita mulai dari menggambar piano dulu ya, teman-teman ya. Dari piano dulu. Oke, dari piano dulu. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kita membuat instrumen atau istilahnya sebuah lagu gitu ya, sebuah karya lagu itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tempo.
gitu ya. Tempo, kemudian metronom. Nah, tempo sama metronom itu saling berhubungan, teman-teman. Jadi, tempo ya, ada yang pernah dengar tempo itu berapa satuannya apa? Tempo. Ada yang pernah dengar satuan dari tempo itu apa? BPM ya. Jadi tempo itu satuannya adalah BPM. Apa artinya? Bit per menit ya. BPM, bit per menit. Nah, hubungannya apa sama metronom ya? Ini metronom ya. Kalau di Logic Pro itu, ini ada kayak segitiga gitu. Sama juga sih sama yang lain-lain. Jadi segitiga, ini biasanya kalau dihidupin, itu dia bunyi. Nah, kayak tik, tok, 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 tik, tok, tok. Udah bunyi belum ya? TikTok TikToknya udah bunyi? Nggak kedengeran tadi, Bu. Oh, enggak ya? Oke, sebentar. Oke, saya setting dulu. Oke. Ini kedengeran? Udah, Bu. Oke, siap. Nah, itu ya. Jadi tempo itu bisa kita atur, gitu ya. Bisa kita atur di sini. Ya, biasanya default itu 120 gitu ya. 120, kemudian di sini ada metronom. Teman-teman, metronom itu yaitu tadi yang bisa berbunyi tiktok 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 gitu tadi ya. Nah, itu untuk apa? Untuk patokan tempo. Gitu ya, Pak. Nah, patokan tempo itu untuk menghitung gitu ya jumlah ketukan yang ada dalam satu bar ini, teman-teman. Jadi di sini satuannya apa ya istilahnya garisan gitu ya, garis garis rulesnya di sini itu dinamakan bar ya, teman-teman. Jadi dari angka 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4 dan seterusnya sampai ke belakang itu dinamakan bar, teman-teman. Nah, jadi uh, satu bar ini ya. Nah, itu ada berapa kali ketukan kayak gitu. Nah, itu bisa diatur dengan time signature di sini, teman-teman. Jadi kalau itu di mana aja, jadi di DAW mana aja ada pengaturannya, time signature ya, maupun tempo maupun uh, ini metronom ya. Jadi 4/4 time signature maksudnya adalah 4 yang depan ini, jadi setiap satu bar gitu ya, ini setiap satu bar 1 sampai 2, 2 sampai 3 itu pasti ada 4 ketuk kalau metronomnya dihidupkan ya. Coba kita coba dengerin ya, kalau TikToknya dihidupin itu kita hitung tuh berapa dalam satu kotak ini, satu bar ini ada berapa ketukan, coba ya. Tuh, 2, 3, 4. Nah, jadi setiap satu itu pasti dia udah ada di angka yang bulat ya. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Nah, seperti itu terus gitu ya. Itu untuk uh, menghitung ketukan gitu ya. Nah, bagaimana kalau itu diubah gitu ya, 3/4 misalnya. Nah, berarti dalam satu bar itu hanya terdapat 3 ketukan saja, teman-teman. Gitu ya. Nih, 2, 3, 2, 2, 2. Pasti tuh pas satu gitu dia pasti jatuhnya di angka yang bulat. Nah, seperti itu cara menghitungnya gitu ya. Jadi di sini udah ada metronom dia untuk menghitung tempo, teman-teman. Jadi usahakan teman-teman kalau pas bikin aransemen atau bikin musik nanti itu metronomnya diatur gitu ya. Kemudian temponya juga diatur, time signaturnya diatur gitu ya. Nah, oke, kita coba untuk belajar kita menerapkan lagu yang mudah aja ya, teman-teman. Kita ambil contoh Ibu Kita Kartini aja ya. Oke, ambil contoh Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini, putri sejati Ibu Kita Kartini. Notasi.
Jadi kalau teman-teman, waduh, Bu, saya agak kesulitan kalau misalnya musik kan kayak gitu, nggak ada yang sulit gitu ya. Jadi jangan membatasi diri buat berkata sulit gitu ya. Jadi kita bisa nyari gitu ya, nyari di Google gitu ya untuk notasi-notasi. Misal lagu yang paling gampang buat belajar, wes Ibu Kita Kartini itu kita tinggal ngelihat aja di Google. Ibu Kita Kartini. Ya, misalnya ini. Nah, notasi Ibu Kita Kartini. Nah, di situ kan enak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Nah, itu dulu coba kita coba bikin notasinya. Notasi itu adalah do re mi-nya ya, teman-teman. Do re mi-nya. Ada yang uh, tangga nada musik itu dari apa aja? Do, terus re, Mi, fa, sol, la, si, do, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lagi. Nah, itu kan notasi angka ya. Notasi dalam musik. Nah, notasi angka. Ya, jadi ada do gitu ya. Do kan 1, re 2, mi 3, fa 4 gitu ya, dan seterusnya. Nah, dinamakan notasi huruf, teman-teman. Tak tulis di sini. Ini biasanya saya kalau ngajar di kelas kan pakai papan tulis gitu ya. Ini tak tulis di sini aja. Kelihatan ya wordnya ya. Kelihatan, Bu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 gitu ya. Biasanya 1 titik atas gitu ya. 1 titik atas gini. Nah, ini tuh ada notasi hurufnya ya teman-teman. Ada yang tahu dimulai dari apa notasi huruf itu? Kalau misal kita melihat tuts piano itu biasanya dimulai dari huruf apa sih? C ya teman-teman ya. C. Nah, C itu do. Jadi 1, terus berikutnya ada D teman-teman. D, kemudian ada E, ada F, ada G, ada A, ada B, ada C lagi. Nah, ini sedikit dasar dulu ya teman-teman ya. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Itu kalau hurufnya adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Terus sampai sana. Jadi kayak piano ya. Coba kita lihat pianonya dulu. Sini. Bentar. Aku mana? Bentar, guys. Oke.
Oke. Nah, misalnya ini nih. Nah, teman-teman, dalam piano gitu ya, kita di sini basicnya memang piano gitu ya, untuk menggambar notasi gitu ya, notasi atau instrumen apa aja, itu dia basicnya memang piano ya untuk menggambar. Nah, jadi untuk notasi angka, dia di sini menunjukkannya pakai huruf gitu ya. Jadi 1 itu dimulai dari C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Nah, bisa diganti dengan C, D, E, gitu ya. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Teman-teman, kita di sini belajarnya pakai batik ya kalau untuk bikin notasi ya, biar ini aja, biar praktis saja. Yuk kita belajar angka not angka dari Ibu kita Kartini ya. Jadi kalau misal kita bikin instrumen, 1 tadi apa? Temponya, metronomnya jangan lupa dihidupin. Jadi untuk apa? Kita bisa sambil menghitung gitu ya, menghitung dari kecepatan atau temponya. Jadi misalnya dihidupin kayak gini, bisa nyanyiin gitu ya. Ibu kita Kartini. Nah, seperti itu. Jadi, biar apa? Biar nanti untuk kita meletakkan notasinya itu bisa pas gitu ya, atau bisa teratur, teman-teman. Nah, coba kita gambar. Nah, biasanya saya mulainya dari titik kedua atau bar kedua, ya. Dari titik kedua, biar apa? Seperti kalau kita mau merekam, itu kalau merekam itu harus ancang-ancang gitu ya, dan nggak mungkin istilahnya langsung musik itu mulai dari detik ke 1 jreng gitu, nggak mungkin ya, biasanya dia kayak nunggu beberapa detik dulu. Nah, jadi kita bisa mulai dari titik kedua. Yuk, notasi yang pertama ada ibu, do ya, berarti do re mi fa sol mi do, do 1 2 3 4 5 3 1 kan kayak gitu. Oke, 1 berarti kita apa tadi kalau 1, teman-teman? C ya. C1 ya. Kalau teman-teman udah hafal ini C, kayak ini 1, 1. Kita gambar aja di situ, teman-teman. Ibu kita Kartini. Nah, teman-teman bisa pakai tools. Di sini ada pensil tools ya. Pensil tools itu di DAW mana aja ada, teman-teman. Di Studio One ada, di Cubase ada gitu ya. Jadi untuk langsung dia menggambar piano roll seperti ini ya. Nah, teman-teman, kalau misal suaranya pianonya atau suara notasi do re mi-nya itu terlalu rendah, itu teman-teman bisa mulai dari C2 sampai C3 aja. Jadi sebenarnya kalau ada MIDI instrumen seperti ini, dia langsung ditarik aja naik. Teman-teman
tidak perlu takut kalau misal salah nada gitu ya. Dia bisa langsung naik. Misal ada instrumen yang falas ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari daerah atau range pianonya dari C2 sampai C3. Ibu hidup ini. Jadi kalau temponya pas, dia bisa sangat jelas terlihat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung betulin aja di situ, tinggal diundurin atau dimajuin. Ibu ini atau teman-teman bisa panjangkan notasinya. Jadi terlihat lebih ini ya panjang. Sejati, apa tadi? Putri sejati. Putri sejati itu apa? 6 1765 6 1765. Putri sejati. Putri sejati. Masuk di titik ke-6. Putri Indonesia. Apa itu? Putri Indonesia. 4 6 5 4 3 1. Ya. Putri sejati, putri putri. Putri Indonesia.
Indonesia, harum namanya. Na, na. Ya, sampai situ dulu harum namanya. Nah, teman-teman nanti bisa dipraktekkan ya di rumah. Jadi pakai lagu apapun sebenarnya teman-teman. Ini di sini pakai contoh mudahnya aja gitu ya. Bu, boleh nggak harus lagu orang, boleh nggak? Misal aku punya instrumen sendiri, monggo gitu ya. Karena di sini kita harus mencontohkan dengan kalau mencontohkan dengan lagu orang gitu ya, biar istilahnya dapat gitu ya maksudnya, maksud dan tujuannya bisa dapat. Nah, oke, kita sampai ini dulu wes. Harum namanya. Itu kita bikin notasinya sampai situ. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, itu adalah notasi ya. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa kasih nama notasi lagunya. Jadi pengganti vokal gitu ya. Kalaupun nanti teman-teman misal mau membuat karyanya itu ada vokalnya teman-teman, itu dipersilahkan juga ya. Jadi di sini kita belajar instrumennya ya, membuat instrumennya. Yaitu membuat notasi-notasinya juga teman-teman di sini. Nah, di sini bisa kelihatan juga notnya teman-teman dari tiap tulisan not-notnya di sini ada D, E, F, G. Pakai huruf ya di sini ya. Oke, sampai membuat notasi dulu ada yang mau ditanyakan? Ya, ini memang kalau nggak teman-teman nanti coba sendiri gitu ya, untuk langsung dipraktekkan di DAW yang teman-teman punya, ya mungkin nanti teman-teman bisa ya discuss ke grup mungkin atau gimana, Mbak Anip, biar apa maksudnya kalau teman-teman mau praktek, terus habis itu ada yang masih mau ditanyakan gitu ya. Iya, bisa di grup, Mbak. Di grup aja ya, nanti di grup, terus habis itu
Bu Nadia, Mbak Nadia, ini aku habis nyoba ini kayak gini, gitu kan. Ini gimana ya, kok gini ya? Itu nanti tanya aja di grup gitu ya, discuss aja di situ. Ini dari notasinya dulu, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Habis itu kita lanjut membuat chord ya. Basic banget teman-teman membuat chord. Jadi pakai instrumennya apa? Di sini saya basicnya piano gitu ya. Pakai basic membuat chordnya itu pakai piano juga gitu ya. Satu kali chord itu nanti kita buat gitu ya. Itu nanti ketika kita mau membuat instrumen yang lain gitu, itu sebenarnya tinggal kopas aja teman-teman. Jadi misal ini kita pakai VST instrumennya, chordnya di piano gitu ya, pakainya piano. Nah nanti kalau teman-teman menghendaki itu pakai string atau pakai synthesizer atau apa gitu ya, itu teman-teman sebenarnya tinggal kopas aja gitu ya. Oke, kita coba buat chord teman-teman dari lagu Ibu Kita Kartini ini. Ya, chordnya gimana dong Mbak bikinnya gitu ya. Atau taunya gimana. Nah, teman-teman kalau untuk belajar sebenarnya tinggal cari di Google aja chord Ibu Kita Kartini. Nah, misalnya kayak gini nih. Kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Aduh. Ibu Kita Kartini. Nah, chord itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu chord itu apa? Lebih dari 2 atau lebih nada yang dipencet bersamaan gitu ya, sehingga menimbulkan suara yang harmoni. Itu adalah chord gitu ya. Jadi kalau tadi kan kita notasi ya, notasi kan berarti satu-satu kan teman-teman, satu-satu gini kan gerak gitu ya, ganti-ganti. Nah kalau chord itu dia kayak dipencet bareng-bareng, 2 atau lebih nada ya, 2 atau lebih notasi itu dipencet dalam bersamaan, itu dinamakan chord. Nah, di sini kita belajar chord basic Ibu Kita Kartini ini sangat basic banget teman-teman chordnya. Ada C, terus ada F, ada G, ya, ada C lagi, ada D minor, G, ada C, ada A minor, D minor, G, C. Nah, itu terus. Nah, oke, kita belajar dulu chord C gitu ya. Chord C itu bentuknya seperti apa aja? Nah, kita cari di sini teman-teman. Chord C. Jadi tidak usah risau, tuh chord itu gimana sih bentuknya. Chord C piano ya. Nah, ini dia teman-teman. Ya. Jadi yang dipencet adalah chord C itu ada C komponennya ya. Komponennya ada C, ada E, ada G teman-teman. C, E, G, jreng bareng gitu ya. C, nah itu adalah chord C, E, G ya. C, E, G. Tulis di sini chord C itu komponennya ada C, ada E, ada G. Oke, kita buat dulu chord C. Di mana meletakkannya gitu ya. Nah, sesuai dengan notasinya teman-teman. Nah, di sini itu udah jelas C itu ada di do gitu ya. Ibu Kita Kartini berarti kan C ya di situ ya, dimulai dari C berarti C. Terus habis itu Putri Sejati berarti F G C C F G C ya, berarti kita bisa meletakkan itu di sesuai dengan notasinya gitu ya. Oke, berarti kita mulai dulu dari I. Ibu Kita Kartini berarti dari do-nya itu detik ke 1, detik kedua ya, detik ke awal gitu ya, itu dipasang chord C gitu ya. Jadi dari sini tuh. C. Berarti C itu dari 2
sampai mau ke 4 gitu ya. Kita gambar di situ teman-teman. Ya, dari titik kedua ya, berarti C Bukit Kartini. C. Apa tadi? C, E, G ya. Dalam satu titik bareng gitu ya. E sama G ya. Ya teman-teman kita udah berhasil bikin chord C. Kalau misal teman-teman mau memanjangkan chordnya, tarik aja. Itu udah ganti ya teman-teman. Putri sejati. Itu kan ada beberapa chord ya di situ. C sudah kita buat. Oh, putri sejati itu apa? F ya. F, putri se-nya G. Jati, T-nya C lagi. Oke, kita cari chord F di situ teman-teman. Bentuknya kayak apa? Itu praktis ya, praktis ini. F, A, C, teman-teman. Chord F adalah F, A, C. F, A, C. Yuk, kita bikin di sini F, A, C. F, A, C. Putri sejati. Bis F apa teman-teman? G ya. Kita cari chord G. Ini apa aja? Chord G. G, B, D ya. G, B, D. G, B, D. G, B, D. G, B, D. Putri sejati. T-nya C lagi ya. Nah, kalau ada chord yang sama, teman-teman tinggal pas aja sebenarnya. Ya, kalau ada chord yang sama ya. Teman-teman tinggal kopas tuh. Jadi tinggal di drag aja. Udah kayak gini terus CTRL-C. Biasa, shortcutnya biasa. Putri Indonesia. Oh iya, kalau chord itu ya teman-teman menggambarnya, kenapa saya kasih kayak istilahnya jarak ya di sini.
paling enggak dia jarak satu kotak gini ya, satu kotak. Supaya apa? Jadi kalau kita misal ngekord gitu ya, mau itu ngekord di gitar atau ngekord di piano, ketika kita memindahkan chord itu kan pasti tangannya diangkat teman-teman. Sreng, neng, 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 sreng, teng, teng, terus pindah. Sreng, 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 atau di piano, sreng, sreng, teng, 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 teng. Nah, tangannya kan pasti diangkat kan. Nah, itu berarti dia ada jedanya, teman-teman. Biar terlihat apa manusiawi ya, walaupun ini digambar pakai software kan kayak gitu. Putri Indonesia, apa? Putri, ini ya, D minor ya. Putri Indonesia, D minor, G, C, A minor, D minor, G, C. Oke, kita mulai dari D minor dulu. Cari chord D minor. Nah, apa aja tuh komponennya D minor? Ini ya, sama aja. D, F, sama A. D minor itu ada D, F, A. D, F, A. Mari kita buat D, F, A. Habis itu apa? G ya. Putri Indonesia, G. D minor, G, C, A minor. Berarti G kalau sudah ada di sini tinggal dikopas. Indonesia. Sya-nya A minor. Di sini belum ada A minor, kita cari A minor. A minor itu komponennya nadanya ada A, ada C, ada E. A minor. A, D, E. A, mana? Ya, mau A minor di bawah juga boleh, di atas juga boleh. Kayaknya di atas aja. Indonesia. Terus apa harum namanya? A, D minor, G, C, harum namanya. D minor, G, C, D minor mana? D minor. G, G.
panjang pendeknya teman-teman bisa atur. Ya, kalau chord sebaiknya agak diberi jarak kotak ya atau 1 titik, 1 mili titik. Jadi kayak gini teman-teman, kalau notasi sudah ada chord. Nah, itu ya. Jadi kita intinya ini di kali ini gitu ya, kita membuat guide ya, guide lagu gitu ya. Kita pakai contoh lagu Ibu Kita Kartini. Jadi untuk membuat guide gitu ya, untuk membuat pondasi gitu ya. Pondasinya adalah yang pertama notasinya ya. Tempo yang pertama, yang kedua time signature, yang kemudian kita bikin notasinya, habis itu kita bikin chordnya teman-teman. Nah ini nanti yang akan menjadi dasar dari instrumen-instrumen yang lainnya teman-teman. Apalagi si chord ini teman-teman. Nah nanti betapa akan kita dipermudahnya menggambar instrumen-instrumen yang lainnya, kayak instrumen bass gitu ya, mungkin ada nanti string orkestra gitu ya. Itu nanti akan dipermudah ketika kita sudah membuat chord guide seperti ini, dasar gitu ya, pondasinya gitu ya. Karena ini nanti ketika lagu itu berjalan terus chordnya juga ini aja gitu ya, akan berulang gitu ya. Satu lagu tuh biasanya chordnya banyak yang berulang gitu. Makanya kita di sini bikin dasarnya dulu sampai sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom chat. Nah, nanti ketika teman-teman mencoba mempraktikkan gitu ya, karena ya biasanya kan memang pembelajaran seperti ini kalau langsung ya, kalau kita bertemu secara langsung gitu, nggak online gitu ya, kita kan bisa langsung nyoba misalnya di lab gitu ya, lab atau di mana gitu ya, kita kan bisa langsung nyoba. Nah ini nanti teman-teman berhubung ini online gitu ya, kemudian nanti ada rekamannya, nanti teman-teman boleh mempraktekkan lagi gitu ya, melihat videonya kembali, kemudian teman-teman praktekkan lagi. Kemudian kalau misal teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, Bu, Mbak, ini gimana? Ini aku habis nyoba nih, ini. Tolong dilihat atau gimana, dikasih masukan gitu nggak apa-apa gitu ya. Silahkan chat aja di grup gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sampai jam berapa ya BTW, Mbak Anip? 17.30, Mbak. 17.30? Iya. Oh, berarti udah selesai ya, teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah habis? Tidak ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oh, belum ada ya? Oke, berarti nanti dicoba ya. Oke, aman ya, dicoba dulu. Nanti pokoknya aku berharap teman-teman bisa prakteknya gitu ya. Jadi memang diterapkan di DAW masing-masing gitu ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan, nanti langsung di grup aja gitu. Oke, cukup ya untuk pertemuan sore hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anip. Monggo. Oke, makasih Mbak Nadia untuk materinya hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa presensi. Tugas di LMS-nya juga dikerjain. Sama laporan mingguannya jangan lupa diisi. Untuk pengisian laporan mingguan, tolong teman-teman lebih rinci lagi pengisian logbooknya, biar tidak ada revisi dari mentor gitu. Untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Saya tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anip, Mbak Nadia. Ya. Terima kasih.